Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Santi Miawati yang melayani di Jemaat GKI Pilang. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Melalui kanal YouTube Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Dan nats yang akan kita ulas untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 berdasarkan Nas Almanak GKE. Dengan 2 bagian perikop yaitu pengumpulan uang untuk Yerusalem dan memberi dengan sukacita membawa berkat. Mari sebelumnya Ibu Bapak kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami Kau hantar memasuki penghujung minggu. Ada banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lewati. Ada banyak peristiwa, kejadian, pengalaman, pergumulan, perjuangan, persoalan yang semakin memperkaya kami dalam pengetahuan. Dan kembali pada hari ini ketika Engkau telah bangunkan kami kembali dari tidur lelap kami. Layakkan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan izinkan. Dengan segala situasi dan kondisinya yang akan kami jumpai dan kami temui sepanjang hari ini di berbagai aktivitas kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan layakkan kami menjalani hari ini dalam tuntunan Tuhan. Bagian Alkitab akan kami ulas, akan kami kupas dan kami renungkan. Biarlah firman-Mu dan Roh Kudus-Mu menerangi mata hati pikiran kami. Menuntun dan mengarahkan langkah karya kehidupan kami. Agar apapun yang berlangsung dalam kehidupan kami pada hari ini, terus menempatkan kami dalam ucapan syukur yang tak terhingga. Karena ketika kami tahu Tuhan mengizinkan kami bekerja dan berkarya, itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus, kalau kita mendefinisikan soal pelayanan, maka akan membawa kita kepada konsep dalam pemahaman yang cukup luas, karena tentu setiap orang punya pemahaman, pengertian, dan juga pengalaman dengan apa yang disebut dengan pelayanan. Tetapi ketika kita berbicara secara detail, secara rinci, terlebih ketika kita bicara soal pelayanan diakonia atau pelayanan kasih, akan menghantar kita dan menggiring pemikiran kita kepada terjadinya interaksi kedua belah pihak, yaitu memberi dan menerima. Dan memberi serta menerima ini sendiri adalah bagian yang tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bahkan dalam keseluruhan kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Karena sebagai bentuk interaksi dan hubungan kita dengan sesama, maka proses memberi dan menerima pasti akan selalu terjadi. Namun demikian, itu pula masih bisa kotak-kotakan dalam beberapa hal, baik ketika itu bicara soal kepentingan maupun bicara soal sesuatu yang membawa kita kepada rencana-rencana baru. Namun kembali ketika kita bicara soal pelayanan diakonia dan pelayanan kasih, maka itu akan menggiring kita bahwa ada satu hal yang mendasari apa yang kita lakukan dalam memberi dan menerima. Dan itu tidak semata-mata berdasarkan kepentingan, tidak semata-mata berdasarkan sesuatu yang kita pikirkan akan membawa keuntungan atau hal lain yang bisa saja menjadi bagian yang kita butuhkan. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai yang percaya kepada Allah Sang Pemberi kehidupan, sebagai Allah Sang Pemberi berkat, sebagai Allah Sang Maha Kasih, maka apa yang terjadi dalam interaksi memberi dan menerima dalam kehidupan kita tentu didasarkan juga pada kasih itu sendiri. Dan kasih itu tidak semata-mata berdasarkan kasih manusia yang terbatas, tapi bertumpu pada kasih dan kemurahan Allah yang luar biasa.
Dan inilah yang hendak dibangkitkan kembali dalam semangat memberi di jemaat Korintus oleh Rasul Paulus setelah situasi ini sempat terhenti akibat merebaknya pengajaran-pengajaran atau hal-hal yang dibawa oleh guru-guru palsu. Dan nampaknya itu menghentikan sesaat kegiatan memberi, apalagi ketika itu disebut dengan memberi dengan sukacita. Tapi hari ini Rasul Paulus ketika dia mengangkat kembali kehidupan jemaat di kota Korintus, sekaligus juga ia menggugah kembali kita untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya sebagai umat Tuhan, interaksi memberi dan menerima itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tidak hanya sebatas kita sebagai makhluk sosial, tapi juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang merasakan bahwa kehidupan kita ada sampai hari ini itu karena kasih Tuhan. Dan itu kemudian kita ijawantahkan dalam apa yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita memberi dengan sukacita, karena itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan ini pula yang akan menolong kita untuk memahami bahwa ketika kita ingin memberi, maka memberilah dengan tulus, memberilah dengan ikhlas. Karena ketika kita tidak melakukan kedua hal itu dalam proses ketika kita memberi, maka kita akan juga merasa sulit untuk menerima apa yang kita rasakan sebagai ketulusan dan keikhlasan. Nah, dasar dari memberi dengan sukacita bahwa itu akan membawa berkat, dan itu telah dimulai oleh Rasul Paulus bersama teman-temannya ketika ia menyampaikan kepada jemaat di kota Korintus bahwa itu akan selalu dilakukan dan menjadi cara mereka saling menguatkan, dan itu membawa kehidupan persekutuan itu menjadi persekutuan yang hidup. Maka di dalam ayatnya yang ke 10 dan sampai ayatnya yang ke 11, dasar ini akan menjadi tuntunan iman bagi kita. Karena ketika kita diingatkan untuk memberi dengan sukacita, dan ketika kita diingatkan bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita, itu ditandai dengan pemahaman dan pengertian bahwa Allah yang menjadi pedoman dan pandu dalam kita melakukan segala sesuatu adalah Ia yang menyediakan benih. Dan ketika kita melakukannya, kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dan karena di dalam pelayanan kasih, itu bukan hanya mencakup keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga menjadi wujud rasa syukur dan limpahan ucapan syukur yang kita nyatakan bagi Allah yang telah memberi begitu banyak dalam kehidupan kita. Jadi biarlah ini semua menjadi kekuatan dalam tatanan hidup persekutuan kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebagaimana kita memahami bahwa Allah adalah Dia yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini maupun esok, maka baiklah kita juga tetap memelihara hati yang teguh dan percaya dalam kasih dan kemurahan yang melimpah ruah dan meluap dengan kegembiraan untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita menurut apa yang ada pada kita, dan menurut kerelaan hati dan juga keringanan pikiran kita untuk dapat melakukannya, tidak dengan beban, tidak dengan berat hati, tapi melakukannya sungguh-sungguh dengan sukacita, karena itu akan menjadi berkat baru dalam kehidupan kita. Kita memberi kepada satu orang, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan kembali memberikan kepada kita, karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang luar biasa. Ia akan mencukupkan kita, Ia akan menopang kita, dan Ia juga akan menolong kita untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan sukacita yang membawa berkat. Terpujilah nama Tuhan, dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini ketika kami merenungkan kembali karya kebaikan Tuhan, bahkan dimulai dengan hari baru yang Tuhan izinkan, kami tahu Tuhan telah memberikan banyak bagi kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat, akal budi, yang dapat kami kelola melalui waktu yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan. Sebab itu mampukan kami mengisi waktu dan kesempatan yang Tuhan perkenan, juga dapat memberi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami tuturkan, dan apa yang kami pikirkan. Demikian pula halnya ketika kami mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang berada di wilayah pelayanan,
jemaat GKE Garung. Jemaat ini adalah jemaat yang terus bertumbuh, dan biarlah jemaat ini adalah jemaat yang terus dikuatkan dalam persekutuan kasih, dalam semangat memberi, dalam keinginan yang kuat dan harapan yang besar, dengan iman yang bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Mu, untuk terus berjaga-jaga dalam mengelola anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mendoakan satu dengan yang lain, menjaga kehidupan persekutuan dengan kasih yang besar, dan juga memperlengkapi kekurangan satu dengan yang lain dari kelebihan yang ada pada seseorang untuk menutupi kelemahan sesamanya. Dengan demikian, keadaan akan berjalan seimbang, dan walaupun kami juga mengerti dan memahami bahwa tidak semua hal dilakukan dengan mudah, ada saja kendala, ada saja halangan, ada saja tantangan, tapi mampukan kami melakukannya ya Tuhan. Dan mampukan kami terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Seraya mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan topang kami kuat dengan kasih dan cinta Tuhan yang besar. Dengan demikian, segala keterbatasan kekurangan yang dijumpai oleh saudara-saudara kami, tapi dengan pelayanan yang baik, dengan pemikiran-pemikiran yang baik, maka kehidupan persekutuan jemaat-Mu dalam pelayanan dan kesaksian menjadikan jemaat ini jemaat yang bertumbuh dan kuat serta mandiri, dan senantiasa boleh menjadi bagian dari kehidupan persekutuan yang menyenangkan untuk dijalani bagi orang-orang yang berada di Garung dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga pengurus-pengurus jemaat, pendeta, penatua, diakon, pengurus kategorial, dan orang-orang yang terlibat dalam kehidupan bergereja. Dengan segala hal yang mampu dilaksanakan, akan senantiasa menuntun hati dan pikiran tertuju kepada Tuhan. Dan sebagai bagian dari kehidupan Resort GKI Pulang Pisau, maka jemaat ini juga menjadi jemaat yang kuat, yang akan senantiasa boleh memancarkan sinar kasih Tuhan dalam kehidupan keseharian dengan segala keberagaman dan perbedaan yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dengarkanlah seru doa kami, dan ampunilah salah dosa kami. Layakan kami terus melakukan kehendak-Mu dengan sukacita dalam kerendahan hati, seraya menyebutkan nama-Mu ya Aba ya Bapa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.